Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febratil Wahyudi dari kelas IF2 BP 190051, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu SCM dan RCM. Sebelum lanjut, SCM dan RCM merupakan bagian dari e-business. Jadi, kita harus mengetahui apa itu e-business. E-business adalah sebuah ilmu untuk membawa proses kepada orang yang tepat dan mengajak orang untuk tertarik pada produk itu sehingga membelinya. Fungsi dari e-business yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-business. E-business dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, CRM, ERP, IAI, terakhir SCM. Di sini kita akan membahas mengenai CRM dan SCM. Lanjut, apa yang dimaksud dengan supply chain? Supply chain merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai retailer atau toko pada bagian hilir. Ini merupakan rangkaian dari supply chain. Di bagian hulu terdapat supplier, pemasok, manufaktur, pabrikan atau produser, distributor, wholesaler, grosir, retailer, pengencer, dan yang terakhir end consumer. Pada aliran fisik terdapat material dan pengembalian. Aliran pembayaran terdapat uang, invoice, printing, credit, term flow. Dan pada aliran informasi terdapat kapasitas, jadwal pengiriman, order, dan data penjualan. Supply chain management. Supply chain management mencakup semua aktivitas yaitu sejak material datang dari pihak supplier, kemudian material itu diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan ke konsumen. Untuk mengetahui performansi dari supply chain perusahaan, diperlukan suatu pengukuran. Dari pengukuran tersebut akan didapatkan suatu hasil, sehingga baik tidaknya kinerja supply chain dari perusahaan dapat terlihat. Dengan adanya kinerja supply chain yang baik, maka kinerja dari perusahaan akan semakin terarah dan memberikan keuntungan baik untuk pihak perusahaan, supplier maupun konsumen. Fungsi SCM. SCM secara fisik mengkonversikan bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya ke pemakaian akhir atau konsumen. SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakaian akhir tersebut. Tujuan SCM. Tujuan utama SCM itu penyerahan atau pengiriman produk secara tepat, mengurangi waktu dan biaya dalam pemenuhan kebutuhan, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi, serta pengolahan manajemen persediaan yang baik antara pemasok dan konsumen. Supply chain mencakup 3 bagian. Yang pertama, upstream supply chain. Bagian ini mencakup supplian first tier dari organisasi, dapat berupa perusahaan manufaktur atau assembling, dan supplier yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi. Yang kedua, internal supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut didistribusikan di luar perusahaan tersebut. Yang terakhir, downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada konsumen akhir. Masalah atau tantangan supply chain. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Yang kedua, ketidakpastian
ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pemasokan waktu pengiriman, harga, kualitas, dan bahan baku. Ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk, dan lain-lain. Solusi masalah supply chain, melakukan outsourcing, menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Menciptakan strategi partnership dengan supplier. Ini merupakan contoh dari proses SCM. Bahan baku akan diolah ke pabrik. Pabrik akan mengirimnya ke produsen akan mendistribusikan ke pengecer atau grosir, dan terakhir akan berakhir ke customer. Lanjut, CRM. CRM merupakan atau Customer Relationship Management. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai manajemen hubungan pelanggan. Merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau jasa mereka. Definisi CRM. CRM bisa didefinisikan sebagai berikut. CRM adalah sebuah istilah industri TI untuk metodologi, strategi, perangkat lunak software, dan atau aplikasi berbasis web yang mampu membantu perusahaan untuk mengelola hubungan dengan para pelanggan. CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukkan di situs, atau di pembicaraan dengan staf sales dan marketing. CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam sebuah perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Pentingnya CRM dan penggunaan CRM. Pentingnya CRM karena tingkat persaingan global antar perusahaan kian besar. Fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa biaya 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Tren bisnis saat ini menunjukkan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan sempurna. Pengguna CRM bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai perusahaan berskala besar. Bagaimana cara membuat CRM berhasil? Pertama, perencanaan bisnis yang matang. Mendefinisikan tujuan dari penerapan CRM, menentukan batas-batasan dari CRM, menurut strategi yang ditetapkan, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM, menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari CRM seperti perubahan, perbaikan, penerapan strategi. Dalam perencanaan penerapan sistem CRM, harus diperhatikan hal-hal berikut. Sarana yang ingin dicapai bersifat jangka panjang sesuai dengan sarana yang telah ditentukan perusahaan. Hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Nilai resiko akibat penerapan CRM. Kendala yang muncul setelah penerapan CRM. Aplikasi TI terbuang, pelanggan tetap mengeluh, hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, tidak ada peningkatan efisiensi, staf sales dan marketing masih saling menyembunyikan data, keuntungan perusahaan masih stagnan. Manfaat CRM, jumlah konsumen bertambah, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan pada konsumen, mampu menganalisa pola data transaksi. Sebagai contoh, mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual, mengurangi risiko operasional. Implementasi CRM. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi CRM setidaknya dibutuhkan 3 faktor kunci. Yang pertama, orang-orang yang profesional. Kedua, proses yang didesain dengan baik. 3, teknologi yang memadai. Perbedaan CRM dan SCM.
SCM adalah memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan telah terpenuhi. Sementara CRM adalah berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan layanan yang mereka butuhkan. Kedua, ditinjau dari waktu pelaksanaannya, proses SCM dilakukan sebelum produk dilempar ke pasar, sedangkan CRM sesudah produk yang dilempar di pasar. Yang ketiga, SCM menangani dan memiliki relasi dengan vendor atau supplier, sementara CRM fokus menangani pelayanan pelanggan dan pelayanan pada mereka. Sekian penjelasan materi mengenai SCM dan CRM dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.